Iya. Oke, kamera rolling. Rolling enggak. Halo semuanya, selamat jam segini. Hari ini kita kedatangan tamu Bang Chano. Bukan tamu. Oh, bukan tamu ya? Kolaborasi. Dengan Bang Chano. Tapi sebelum lanjut, kita intro dulu, lihat karya-karya Bang Chano. Oke. Oke, halo semuanya. Hari ini kita kedatangan Bang Chano. Bang Chano ini untuk di Kepri dan di nasional namanya sangat harum. Seperti bunga melati. Jangan pakai bang. Oh, jangan pakai Bang. Chano aja. Chano aja. Karena anak di rumah panggil nama. Biar lebih akrab. Nengok Ariel di TV kan. Ariel bukan Bang Ariel kan? Enggak ya. Oke. Iya siap. Aku udah kagok nih, aku panggil Yoga kemarin Bang Yoga, aku panggil kau Bang aja lah. Ini sebuah bentuk respect untuk Bang Chano yang sudah menggeluti dunia fotografi, videografi di Kepri dan bikin kita semua tambah semangat untuk belajar. Dah serius banget aku. Bicara jati diri ya sebenarnya capek juga. Kita ini bukan siapa-siapa ya. Elah bukan siapa. Dari nothing to zero. Kebalik kan? Dari nggak ada apa-apa jadi nol. Akhirnya nggak ada apa-apa. Tapi gini, kalau ngomong kenal Bang Chano di mana, sebenarnya aku kenalnya udah lama-lama banget. Terus yang aku tahu dulu itu dia yang paling sering fotonya ke-share itu foto dia zaman masih muda banget tuh di kapal dengan kulit yang sangat hitam jadi nelayan. Itu kok jadi nelayan atau jadi apa sebenarnya, Chan? Sebelum ke dunia fotografi nih ya. Itulah ya. Nilai akademi itu tidak mengantar kita pada hari ini gitu. Oh iya. Jadi dulu emang pelaut ya? Itu pelaut lah, pelaut. Kayaknya kita jangan bahas itulah. Karena yang nonton ada yang terluka nanti. Oh gitu. Oh iya, siap lah kalau gitu. Di mana lagu apa nih? Di mana Lego Jangkar di situlah. One shot one channel. One shot one channel. Oke lah, Chan, cerita lah, Chan. Apa yang menariknya kita mau bahas hari ini? Engkau kenapa bisa berjumpa dengan dunia fotografi dan videografi ini, dari mana datangnya? Kita bicara fotografi. Sebenarnya fotografi ini bukan hobi. Kebanyakan kawan-kawan cerita mungkin dari hobi. Chano tuh fotografi dari hobi ya? Enggak, cari duit pokoknya. Cari duit. Itu paling betul. Karena kita memang kerja kan, Cik. Iya, yoi. Itu memang kerja. Priok nasi kita nih. Priok nasi memang di situ. Yoi, tak bisa lah. Ini bicara fotografi, ya karena kerja di situ lah. Saya pikir lahan pekerjaan yang sempit. Nah, kita buat seolah-olah fotografi itu tak ada pilihan gitu ya. Ini kita bukan mik pelunas hutang, jangan kita sedih deh. Cerita engkau ketemu benda alami. Kita langsung bicara gear aja. Oh iya dah. Kita bicara gear, kita bicara pengalaman kau menggunakan gear ini, mana yang paling berkesan, terus job-job apa aja yang membawa nama Chano sampai sekarang ini jadi besar. Ini pertanyaan langka yang nggak pernah ditanya orang. Iya dong. Kalau cuman gear semua orang bisa beli Betul. gear. Cuman pengalaman, sentuhan dan hasil karyanya banyak. Tapi menarik. Jadi banyak bicara tentang gear. Gear itu sederhana gini. Bang Chano pakai kenapa menggunakan brand ini? Brand lain nggak bisa kah? Atau apakah? Dan brand ini kenapa di seri ini? Ya. Nah, itu kan menarik. Ini Wandi nih rata ya. Wandi rata. Pertama bicara tentang kemampuan mumpuninya dari seri Wandi ini luar biasa, kita nggak ragukan. Walaupun pixelnya kecil, ada yang paling terkecil sini Wandi Mark III. Ada 12. Wandi nggak salah 10. 10. Bisa 10. Tapi mungkin dia ngejar speed buat ininya. Betul. Speed burst-nya itu. Speed burst secara teknikal. Justru yang di kamera satu lagi Wandi N Mark II cuma 6 megapiksel. Tapi udah cukup untuk Udah bisa menghasilkan. kan kalau lihat misalnya zaman Bintan masih rame apa Tour de Bintan segala macam kan? Oh, Dengan 6 mega tuh tapi karya-karya Bang Chano udah jadi baliho dan segala macam di sana kan? cukup. Nah, justru beginilah. Mungkin satu saat kita boleh buka workshop sih. Boleh. Kita sharing sama kawan-kawan tentang berapa digitasi yang diperlukan Untuk mencetak sebuah tuh. baliho yang besar. Mungkin kita workshop di lain Boleh waktu. juga. Soalnya kita lihat baliho-baliho sini agak busuk sih sebenarnya. Tertarik dari seri Wandi ini dulu saya pakai ini Bang Indro. Pakai
500D. Oke. 500D masuk ke 50D. Aku pakai adiknya 500D, 550D. Zaman kantor masih di sana Dr. Sutomo, 2008. Iya kan? Nah, itu udah sangat cukup ya. Tapi jatuh hati itu ketika di 50D nih. Ini nah, saya bawa, nanti kalau bisa zoom, ini berdebu, kotor. Jadi kita kenapa saya tidak tidak repot dari rumah tadi? Saya menunjukkan bahwa berapa lama dia tidur. Itu aja, berapa lama tidur. Karena kita nggak perlu mau disayang-sayang biar kelihatan nampak jadul, enggak. Memang dia kamera kerja nih. Karena prinsip dari saya pribadi, Bang Indro, saya bukan kolektor. Tapi inilah alat-alat tempur yang memang saya simpan gitu. Karena ini udah tidak kerja lagi. Ini 50D. Istirahat nih ya. Istirahat. Baterai udah nggak ada ya. Tapi dari sini inilah menghasilkan adik-adiknya ini. Betul. Dan masih hidup ini. Ini masih hidup sebenarnya. Iya, Oke, ya. Dulu memang tahun 2000-an ngetren sekali IR kan. Cuman sekarang kayaknya udah jarang orang upload. Mungkin nggak banyak orang tahu juga. Karena teknologi yang makin canggih di Lightroom bisa pose color, warna-warna. Karena IR aku dulu di Nikon D70, D80. Tapi lawas banget. Bentar ya. Ini jangan dekat, ini intermezzo. Di rumah tuh. Di rumah. Tidak seindah di kedai. Oh bener. Bayangkan di rumah saya tak pernah tanya. Kalau di kedai tuh, Bang minum apa tuh? Baik. Dian. Tolong dibantu Ya, Dian. Woi. ya. Muhasabah diri Dian. Woi. Tuh kan baik kan. Kau bukan nyindir bini kau tadi nih. Kau nyindir aku maksudnya. Nah, kebayang kita udah kedai kan? Minum apa Bang? Ih baik, ini perhatian. Baik ya kak nih. Bini Padahal aku tak padahal tanya. memang kerja macam itu ya. Bodoh. Nah, cerita lagi. 50D sangat menarik, menarik dan bertahan cukup lama. Jadi waktu buat shoot untuk interior eksterior di ada beberapa hotel di Lagoy, kita nggak perlu sebut Nirwana sama Bintang Lagoy, nggak perlu sebut. Nanti ria jadinya sebenarnya. Betul. Sombong. Nah, dan menariknya dan kawan-kawan mungkin banyak tahu foto-foto yang ada di bis Bintan itu. Inilah 50D nih. Ini yang mungkin sekarang dianggap orang sepele gitu ya. Sepele. Tapi sebenarnya tergantung the man behind air the gun. Kelapa cuy. Itu dogan ya. Jadi 50D ini tonalnya menarik. Tonalnya bagus sekali. Dan inilah body terakhir di seri 2 angka Canon. Sebelum dia ke 60D semua plastik. Iya. Betul nggak? 600D. Enggak. 60D. 60D ini kan 2 angka. Ini 500. Ini 50 ya? 50D. Oh 50D, oke. 50D inilah body yang terakhir magnesium alloy dan menggunakan CF kan. Makanya di sini itu warnanya khas sekali 50D kental. Aku baru nggak 50D ini CF ya udah kayak kamera besar ya. Ini seri terakhir sebelum dia ke 60D baru mengganti SD card ya? SD card. Nah, dari 50D terus kamera mana nih? Ini tadi karyanya apa aja? Yang paling gede tadi Nirwana. Interior eksterior ya untuk ada berapa hotel tuh. Dan sayangnya ini belum full frame. Padahal saya sangat suka sekali tonalnya di sini. Serius. Ngomongin full frame kan sekarang nih orang kayaknya selalu ngebanding-bandingin full frame dengan APS-C. Ya kita tahu full frame cahayanya lebih banyak masuk gitu kan. Cuman rasanya sudah tidak menjadi apa ya? Jadi pilihan utama karena juga lensa ada banyak ekuivalennya dan udah ya segala macam lah udah sebenarnya udah mulai tipis nih jaraknya antara full frame dengan APS-C karena juga teknologi udah makin canggih gitu. Karena begini mungkin nggak pertama full frame nih ya kawan-kawan mungkin belum terlalu banyak pengetahuan tentang ke situ karena kan kebutuhan kita ini hanya sebatas media sosial bukan kebutuhan cetak padahal untuk kita mendalami DOF macam mana sih sebesar apa sih gitu. Apa efek full frame tadi dengan APS-C bedanya? Ya bedanya apa gitu kan mungkin kawan-kawan tidak sampai perhatiin seperti itu. Hari ini yang bisa jepret dengan kamera-kamera praktis mirrorless ya udah cukup hanya untuk postingan. Selebihnya ketergantungan kepada aplikasi edit Pak. Yoi. Yang seperti itu kan? Jadi di sini Bang Cando maksudnya kalau bisa hasilkan karya sebagus-bagusnya di kamera dulu, kalaupun mau ada editing itu udah pilihan terakhir gitu. Pilihan terakhir. Enggak gini. Editing itu ada pertanyaan yang masuk kemarin di DM. Bukan udah sering lah. Bang, seberapa penting Lightroom sama Photoshop
untuk fotografi ya bang. Saya bilang itu makeup. Cewek atau cowok udah di make upin, udah ganteng, di make upin makin ganteng nggak? Iya. Mobil udah keren, dipoles makin ganteng, makin cakep, makin garang. Ya Iya. itu Berarti pilihannya bikin ganteng, bikin cantik dulu di kamera. kamera kita, Kamera. baru post pro ya. Kita mau masak, bahan udah bagus, mau diapain enak. Iya. Seperti itu. Makanya termasuk nanti setting-settingan channel juga cerita. Kita ngomongin bisnis tadi. Bang Siap. Cano kan berangkat fotografi ini untuk bisnis bukan hobi. Ya. Dibagi juga dong tipsnya buat kawan-kawan ini gimana bisa mendapatkan klien yang ada di mana-mana. Yang aku juga sebenarnya tahu pergaulan Bang Cano ini udah luas banget gitu. Sebenarnya apa intinya? ada satu persamaan, Cik. Apa tuh? Mungkin yang orang lain tidak terapkan. Kita berdua lah. Justru gini lah kawan-kawan, mungkin kawan-kawan perlu tahu juga. Salah satu orang yang saya idolakan ini beliau nih untuk bicara tentang relasi atau apa ya. Dan banyak yang kawan-kawan terlupa. Apa tuh? Senggol kawan-kawan lama. Betul. Masuk nggak nih? Masuk. Dan ini saya sepakat sekali. Betul. Yang namanya memang silaturahmi membuka pintu rezeki itu nggak pernah salah. Jadi kita tetap harus jaga memang pertemanan. Jadi aku ada circle pertemanan sendiri nih, Bang Cano ada circle pertemanan sendiri. Biasanya orang kolaps di media sosial itu buat mendapatkan follower. Aku kolaps dengan Bang Cano ini buat mendapatkan teman. Aku pernah ke satu acaranya Bang Cano tuh. Teman-teman dia segala macam rupa yang aneh-aneh, aku aja anak aku. Anak-anak aku ini Om ini kok temennya serem-serem. Ya, ini pergaulan yang sebenarnya harus dijaga juga gitu. Harus dideketin orang ini nggak aneh-aneh sebenarnya. Tapi emang bentuknya aja yang mungkin Betul. kesan aneh. Tapi dari pergaulan itulah mungkin Bang Cano jadi besar dan dikenal di mana-mana gitu. Sebenarnya sebagai mungkin dari sisi orang lain lihat kita aneh nggak sih? Dari sisi tertentu. Tetap aneh. Asik main kamera aja, asik duduk gitu aja, asik megang mouse keyboard aja. Tak mana-mana. Nggak kemana. Justru memandang, cobalah kita membalik satu jendela kacamata itu dengan perspektif lain tuh itu yang luar biasa. Tapi yang pasti kalau mau lihat karya-karya Bang Cano ada di Instagramnya. Ada. Jangan lupa tuh. Kita lihat di bawah ini. Itu atas, Cuk. Oh. Ya nanti kamera di flip gitu kan. Sini saya bisa motret The Wireless Bob Marley di sini Pak bandnya. Ini sejarah besar saya Pak. Apapun seninya, libatkanlah konsultan fotografi dan videografi. Karena orang-orang seperti kita nih, orang-orang yang mengeksekutor. Don't you rock my boat, 'cause I don't